Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Duo Serigala. Ya. Duo. Ya. Ya. Kali ini saya mau membahas tentang dunia perpajakan ya, di bidang jual beli properti ya, entah itu tanah atau bangunan. Karena beberapa ada yang komen dan menanyakan melalui jalur pribadi, kalau saya beli rumah gitu ya, biaya apa saja yang akan saya keluarkan Mas, selain saya membayar ke developernya sendiri gitu. Ada juga dari teman-teman yang developer juga menanyakan seperti itu, kalau saya jualan tanah atau rumah, biaya apa saja yang harus saya keluarkan, terutama untuk proses-proses perizinan. Yes. Nah itu. Siap. Jadi anggaplah gini, saya pembeli ya. Oke. Saya pembeli, Bang Udin ini Penjual berarti? penjual. Oke. Ya, kan nggak mungkin pembeli ya. Pembeli, Pembeli. penjual ya. Ya. Pembeli penjual. Ya, saya beli sebidang tanah ya, atau di atasnya ada rumahnya dan sudah bersertifikat. Nah, ini sertifikatnya. Otomatis kan ada biaya, mungkin pernah dengar namanya BPHTB ya toh. Ada juga biaya balik nama. Betul. Ada juga biaya lain-lain. Ya. Nah, pada saat saya melakukan transaksi itu, biaya apa aja sih yang akan saya keluarkan sebagai seorang pembeli? Oke. Pembeli dulu kita bahas, nanti kita bahas secara penjualnya. Oke. Gitu. Itu apa aja, Bang? Ya. Jadi gini memang di hukum negara kita ini, setiap proses penjualan dan pembelian tanah maupun rumah itu dikenakan pajak. Aja. Untuk pembeli ya, pembeli. Saya ya. Ya, berarti sampean ya analoginya itu dikenakan namanya BPHTB. Kalau nggak salah itu kepanjangannya biaya pajak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Ya. Hak berarti biaya pajak hak tanah dan bangunan, Ya. BPHTB namanya. Terus kalau untuk penjual itu dikenakan PPH, pajak penghasilan, karena dia kan dapat uangnya nih. Ya. Ya sebagai warga negara yang Baik. taat ya harus bayar pajak. Iya. Ya. Jadi Orang bijak taat bayar pajak. tak ada pajak. Kita bukan di endorse pajak kan? Enggak, di endorse jaga jarak. Oke, lanjut. Berarti gini ya. BPHTB itu pembeli saya. Oke. Gitu kan? Untuk PPH penjualnya. Penjual. Oke, siap. Ya. Besarannya berapa? Nah, ini mulai menarik ini. Menarik. Nah, besaran penjualan BPHTB-nya itu adalah dikurangi angka threshold, angka threshold. Jadi orang-orang itu mengatakan angka pengurangan. Kayak pilkada aja Iya, ada angka threshold. Angka apa ya itu kalau nggak salah NPO PTK kalau nggak salah penyebutannya. Yang jelas orang-orang biasanya nyebutnya threshold, itu angka pengurangan. Misalnya begini nih Bang, ini katakan tanah, anggaplah tanah sudah bersertifikat dan ini milik saya, mau saya jual ke Saya. sampean. Nah, sampean sebagai pembeli itu katakan ini angkanya dibuat angka berapa ya? 200 juta katakan. 200 juta. Anggap saja ini tanahnya senilai 200 juta. Berapa pajak untuk sampean sebagai pembeli? Itu angkanya begini. Angka threshold di negara kita itu adalah angkanya 60 juta. Jika ini misal tanahnya tadi harganya di bawah 60 juta itu tidak dikenakan pajak, tapi tetap ngisi formulir
pajaknya ya tetap ada. Harganya ya? Ya, harganya itu kalau maksimalnya 60 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi free bank, tidak ada pajak yang keluar dari angka itu. Tapi jika angkanya misal 200 juta itu berarti begini perhitungannya. 200 juta dikurangi angka 60 juta itu adalah angka threshold, angka apa ya? Angka pengampunan. Angka pengurangan. Angka pengurangan yang subsidi dari negara itu istilahnya berarti kan ketemu 140 juta ya. Kan dari 200 juta katakan tanahnya nilainya 200 juta berarti dikurangi 60 juta ketemu 140 juta dikalikan 5% itu pajak untuk pembeli saya. Nah angkanya berapa? Kalkulator ya, ada kalkulator nggak Pak? Ya. Kalkulator. Nah ini kalkulatornya. Wah, bisa kalkulator. Nah kita coba angkanya berapa? Berarti angka tadi 140 juta kan berarti 200 juta dikurangi 60 juta kan? 140 juta dikali pajaknya itu senilai 5%. Berarti 5%. Oke. 7 juta. Oh, berarti ketemunya 7 juta. Berarti jika Anda beli tanah atau rumah senilai 200 juta, pajak yang wajib dibayarkan adalah senilai 7 juta. 7 juta. Itu rupiah. BPHTB ya? BPHTB. Biaya pajak hak tanah dan bangunan. Oke. Ya. Sudah ketemu angka 7 juta. 7 juta. Itu yang pertama. Ya, itu untuk pembeli. Oke. Pembeli. Terus penjualnya? Penjual juga dikenakan pajak. Ada pajaknya juga. Ya. Hanya saja kalau pajak penjual itu dia tidak ada angka pengurangannya Bang. Tidak ada angka 60 juta tadi. Berarti dia angkanya itu adalah 200 juta langsung. Langsung dikalikan 2,5%. 2,5%. Itu PPh untuk penjual. Jadi 5 juta pajak ya. 5 juta. Berarti kalau dikalikan ketemu 5 juta. 5 juta. Sampai kok pinter ya? Iya, saya udah biasa. Ya. Atau tadi sudah disiapkan ya? Ya. Jadi berarti gini ya. Ini untuk domain penjual ya. Artinya nggak harus dia sebagai developer atau PT, pribadi pun juga pajaknya segitu. Sama. Karena dia menjual tanah itu tadi. Ya. Oh, jadi kalau teman-teman mau jual tanahnya atau rumahnya, angkanya tadi itu dikali 2,5%. Kalau 200 juta berarti pajaknya 5 juta. Kalau saya sebagai pembeli 200 juta dikurangi 60 juta ketemu 140 juta itu dikalikan pajaknya 5%. 5% dari 140 juta ya, ketemu betul. 7 juta. Betul. Oke, ketemu ya, paham ya. Oke, itu BPHTB dan PPh. Lalu ngurus itu semua kemana? Nah, kalau sertifikat ya, kita dinamakan sah akad jual belinya. Itu kan nggak bisa dengan, mohon maaf ya, dengan hanya kwitansi. Sama beli nih, ya ini sama tak kasihkan kwitansi, gitu ya. Terus dimasukkan ke BPN. Nah itu tidak dianggap sah kalau seperti itu. Kan takutnya kwitansinya sama bikin sendiri nih atau gimana ya. Jadi harus ada pihak terkait. Nah yang ditunjuk itu kalau di negara kita itu adalah PPAT, biasanya kan slash notaris ya. PPAT itu pejabat pembuat akte tanah. Jadi dia yang secara resmi melegalkan. Dia itu pihak ketiga ya, yang istilahnya yang dikerjasamakan dengan negara ya, kalau nggak salah ya. Mungkin perumpamaan yang salah ya, nanti coba betulkan aja. Dia yang bisa membuat akte jual beli. Jadi bukan kita penjual dan pembeli. Iya, ada pihak ketiganya. Nah, ada penengahnya gitu. Ada penengahnya. Ini untuk menjaga nanti tidak ada yang saling dirugikan. Ada yang tidak, kan bisa saja begini Bang, nanti kita bayarnya DP separuh nih, tapi nanti sisanya ketika sudah sertifikatnya balik nama, kan bisa saja. Nah biar tidak terjadi permasalahan, ya lebih baik memang semuanya itu di hadapan PPAT atau notaris seperti itu. Nah penjualan atau bilang itu dianggap sah jika memang ada yang ada pihak penengahnya itu tadi, ada notarisnya.
Nah, kalau di petok itu yang jadi PPAT itu biasanya Pak Camat. Pak Camat itu biasa kalau dia sekolah lagi dia bisa bertindak sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara, PPATS istilahnya. Nah, kalau PPATS di kecamatan nggak bisa, ya mau nggak mau ke notaris. Meskipun itu petok ya? Iya, seperti itu. Jadi itu baru bisa dianggap sah akta jual belinya. Nah, Mas, bagaimana kalau aku hanya kwitansi tok? Ya itu sah tapi di bawah tangan. Istilahnya apa ya? Kayak orang nikah itu nikah apa ya? Nikah siri. Nah, legal formalnya, itu nggak ada, istilahnya begitu. Meskipun sudah itulah, bagaimana baiknya jika sudah kondisi itu ya dibawa aja ke notaris. Iya. Ya, kalaupun sudah kejadian, Mas, saya dulu sudah beli, terus akhirnya mau itu ya dibawa aja ke notaris. Oke. Ya. Berarti kalau ke notaris terjadi namanya yang biasa orang-orang sebut itu AJB. Akte jual beli. Akte jual beli. Itu ada biaya? Ada ya Pak? Ada ya. Ada. Biayanya berapa? Nah, itu tergantung notaris. Domainnya notaris, betul. Kalau rata-rata berapa ya? Rata-rata itu kalau kita satu paket sama biaya balik nama ya. Jadi kan ada berarti iya sendiri. Ada AJB, akte jual beli, sama biaya balik nama. Betul. BBN, biaya balik nama. Biaya balik nama. Oke. Ya. Kalau di satu paket biasanya kan satu paket kan sekalian kan? Ya, sekalian balik nama. Ya, biasanya seperti itu. Itu harganya ya ada di notaris itu mulai harga dari 3,5 sampai ya 7 juta, 8 juta. Iya. Ya itu mungkin tergantung notarisnya ya. Mereka punya perhitungan tersendiri. Iya, karena ada juga notaris itu yang bikin tarifnya itu sesuai angka pembelian. Betul. Ada yang 1% dari nilai. Misalkan kalau 200 juta tadi berarti biaya AJB-nya berarti 2 juta. Ada yang sudah menentukan tarif sekian juta ya, gitu. Oh, oke. Itu domainnya beliau itu. Yang notaris ya. Notaris itu. Nggak pengen jadi notaris, Pak? Itu harus sekolah dulu. Oh, sekolah. Saya tak belum pernah sekolah. Saya itu TK dulu. Oh, TK. Ya. Sampai nol kecil kan? Nggak tahu kecilnya seberapa. Itu. Oke. Ada lagi nggak biaya AJB, BBM, apa kan tadi? BPHTB sama PPH. Ya sudah. Ada juga ini, Mbak. Misalkan nih, kayak kita ya. Nah, jadi nyicilnya ke developer. Ya. Jadi belum ada biaya balik nama. Betul. Atau AJB. Kita biasanya kan pakai PJB ya. PJB, pengikatan jual beli. Pengikatan jual beli. Itu juga di notaris juga bisa ya. Di notaris juga bisa. Jadi di situ menerangkan bahwa saya sebagai pembelinya membeli rumah di ini ya, dengan cara kredit misalkan ya. Itu ada biaya juga kan pastinya. Ada. Itu berarti ada 5 biaya. Ada 5. Tapi biasanya yang satu ini enggak kan ya. itu. Yang 2 tadi AJB sama BPN dijadiin satu sama notarisnya. Yang PPHTB khusus pembeli, yang PPH khusus penjual. Nah, gitu. Hanya saja Pak, biasanya kan ada orang tanya, Mas, PPHTB dan PPH ini siapa yang nanggung? Oh iya, benar itu, benar. Kan kadang ada yang, jadi konsep penjualan dan pembelian itu kan kalau kedua belah pihak itu sepakat dan tidak terjadi dolim. Ya, sama-sama sepakat nih. Sama-sama ada juga yang begini, penjual itu ada juga yang gini. Sudah semuanya satu paket sama harga segitu itu merui bersih, sudah balik nama. Jadi tidak memikirkan tadi yang namanya pajak PPHTB, PPH itu yang membayarkan penjual. Ada juga yang itu dibayarkan sama pembeli. Jadi penjualnya katakan, oh angka 200 juta itu saya tahunya bersih. Lah terus pajak-pajaknya gimana? Lah itu tanggungan sampean. Ya termasuk pajak penjualan, pajak pembelian, biaya notaris. Nah, pokoknya penjualnya terima bersih gitu. Ya. Nah, itu kesepakatan itu ya tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bagaimana kesepakatan itu? Atau bisa jadi opsi yang paling banyak digunakan itu biasanya 50-50, jadi ditanggung masing-masing. Yang pajak penjual ya ditanggung penjualnya sendiri, yang pajak pembeli ditanggung sendiri. Terus bagaimana dengan biaya akte jual beli dan BPN? Nah, itu nanti ditanyakan aja ke notaris angkanya berapa, itu nanti di 50-50 aja. Nah, itu mungkin apa ya yang paling
banyak terjadi. Tapi yang kembali lagi seperti tadi bahwa itu tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual. Yes. Namanya juga sepakat. Monggo. Iya, betul. Oke, cukup jelas ya. Simple sebenarnya. Jadi tidak perlu diribet-ribetkan lagi ya. Karena memang di Indonesia itu banyak singkatan-singkatan. Itu yang membuat banyak orang tuh bingung. Singkatan-singkatan. Ya namanya pemerintah kan suka meningkat-ningkat. Gitu. Ya, seperti itu. Semoga menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, Pugu Wicaksono, dan saya Udin dari Property Channel. Kami dari Al Kausar Properti Mandiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.